Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Nice to meet you again. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali berjumpa dengan kamu semua. Berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama-sama mengawali pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, firstly I would like to say thank you. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat siswa-siswi yang sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran bahasa Inggris sebelumnya dan juga telah mengirimkan tugas yang saya berikan ke nomor kontak saya. Tentu saja nilai ini akan saya simpan menjadi salah satu acuan nanti ketika nilai seluruhnya dikumpulkan untuk mendapatkan nilai rapot akhir. Dan tentunya menjadi catatan juga buat yang tidak mengerjakannya, yang tidak memberikan atau tidak menyerahkan tugas kemarin pada saat pelajaran bahasa Inggris. Ini menjadi catatan saya bahwa kalian ada nilai yang kurang. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi jadi dilihat tuntas video ini sampai selesai. Kemudian kalian lakukan tugas yang diberikan kepada kalian. Oke, baik. Sebentar lagi mungkin buku paket yang ada di sekolah akan sampai ke tangan kamu. Insyaallah hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Mudah-mudahan wali siswa dari kelas 7, 8, 9, terutama kamu kelas 7 bisa datang ke sekolah mengambil buku paket yang menjadi bagian penting dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar dengan metode daring atau dengan metode belajar dari rumah. Nah, nanti dibuka bukunya di halaman 1, chapter 1 ya, jadi chapter 1 itu unit 1 atau bab 1. Tema bahasannya, bacaannya, temanya adalah It's Nice Camping Ground. Ini adalah tempat camping yang bagus. Nice itu maknanya bagus, baik, menyenangkan, itu nice ya. Itu nanti ada konsep mapnya di halaman 1. It's nice camping ground. Ada discussing, ada consisting of, supported by. Nah ini yang akan kita pelajari dalam pelajaran strukturnya, dalam pelajaran tata bahasanya. Be dan adjectives. Ada keywords di bawah. Nah, keyword itu kata kunci, kata-kata kunci yang menjadi nanti poin penting dalam belajar di chapter 1 ini berkaitan dengan be atau adjektif ya. Be sendiri itu kalau kita terjemahkan ya, be apa artinya? Nah, be itu kata kerja bantu. Jadi ada kata bahasa Inggris yang digunakan sebagai kata bantu untuk menjadikan kalimat itu benar sesuai dengan aturan. Namanya be ya, orang juga sering menyebutnya dengan to be atau kata kerja bantu atau verb be, banyak ya. Nah, adjektif sendiri apa adjectives ya, kita pernah belajar jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Ada nouns, itu kata benda seperti book ya, table, pokoknya benda lah ya. Kemudian ada kata kerja ya, kata kerja itulah apa yang melambangkan pekerjaan seperti eat, drink, study, itu namanya kata kerja. Dan kemudian ada kata sifat, adjectives. Apa itu adjectives? Itu kata sifat untuk menjelaskan keadaan benda, keadaan seseorang, keadaan hewan. Misalnya bagaimana meja di sekolah, ya mejanya bagaimana kelas ya di sekolah, kelasnya bersih, kelasnya indah. Itu yang disebut kata bersih, indah. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan adjectives atau kata sifat. Nah, keywordsnya kembali fokusnya pada buku kamu, itu ada is, ada am, ada are. Ini tidak kita terjemahkan ya. Biasa kalaupun diterjemahkan dia hanya seperti bahasa Indonesia adalah gitu. Kemudian people ini orang-orang, banyak ya. Kemudian ada animal hewan, item, bacanya item ya. Jadi bukan item ini barang. Nice tadi sudah saya jelaskan ya, bagus ya, indah, baik. Kemudian cute itu mungil ya, lucu, namanya cute. Oke ya, kita lihat di halaman 2
ya. Picture one, feature ini chapter 1, number 1. Jadi gambar dari bab 1, gambar yang ke-1 atau gambar pertama, camping, berkemah. The Scots are camping at the camping ground. Scots, ya, karena pandemi kalian tidak mengikuti kegiatan ini secara langsung. Scots, ya, ini salah satu kegiatan yang sangat positif buat kamu semua, ya, generasi muda, itu pramuka. Di Scots, ya, di sini anak-anak pramuka are camping at the camping ground, ya, sedang berkemah di di camping ground, di bumi perkemahan, di tempat perkemahan. The Scout leader is helping the girl pitch the tent. Ya, the Scout leader, ya, ini kakak pembina. Ya, kalau dalam bahasa pramuka namanya kakak pembina apa? Scout leader is helping, sedang membantu the girls, ya, anak-anak perempuan pitch, ya, memasang the tenda. He is really helpful, ya, right? Dia benar-benar orang yang penolong, bukan? Ya, mau membantu. What are the scouts in your school like? Bagaimana pramuka di sekolah kamu keadaannya, atau seperti apa pramuka kamu di sekolah, ya, di sekolah kamu. Now look at the camping ground. Sekarang perhatikan ke area perkemahan tadi, ke tempat perkemahan tadi, ke bumi perkemahan tadi. It's nice, ya, tempatnya. It is nice. It's kembali kepada camping ground, ya. Jadi camping groundnya nice, ya, menyenangkan, ya, bagus. Kemudian in shady. Shady itu teduh. Jadi banyak pepohonan, itu namanya shady, ya. Namanya shady, teduh. Because there are many trees, karena ada banyak pohon-pohon. There are also deer in the bushes near me. Oh, ya, ada juga deer, rusa, ya, in the bushes near me, di semak-semak di dekatnya. Rusa mungkin kan binatang yang jinak, malah dia khawatir dengan manusia. Jadi intip-intip rusanya. How about the camping ground in your town? Bagaimana, ya, area camping di kota kamu? What is it like? Seperti apa? Are there animal too? Apakah ada hewannya juga? Ada apa? Kodok sama semut, ya. What are they? Apa aja? What are they like? Bagaimana mereka? Nah, in this chapter, di bab ini, you will learn how to ask for and provide information related to the qualities of people. Pada bab ini, kamu akan belajar, in this chapter, pada unit ini, pada bab ini, you will learn, kamu akan belajar how to ask, bagaimana, ya, ask for, ya, bertanya, and provide, atau memberikan information, bertanya tentang informasi atau memberikan informasi related, yang berkaitan, berhubungan. Relasi itu hubungan, kaitan. The qualities of people. Qualities, ya, kita boleh terjemahkan keadaan. Ya, keadaan, ya, keadaan dari orang-orang. Jadi kita menilai keadaan. Animals, ya, hewan-hewan. Items, benda-benda, ya. In order to identify, untuk order ini untuk mengenali, mengidentifikasi, ya. Jadi kita kenal, kemudian criticize, untuk menilai, or praise them, atau untuk memuji mereka, ya. Nah, ini gunanya kita belajar pada chapter ini. Please understand, practice and the dialogue, ya. Pahami, understand, pahami, kemudian praktekkan dialog ini. Always speak English, ya. Selalu berbicara bahasa Inggris in order agar to master English, menguasai. Master itu orang yang menguasai, master chef, master apa, ya, menguasai. By the end of this chapter, di akhir unit ini. Jadi satu unit ini kamu pelajari, kemudian kamu semakin bertambah pengetahuan bahasa Inggrisnya, ya, semakin semakin canggih bahasa Inggrisnya. Oke, ada dialog, ya. Ya, this camping ground is wonderful. Area camping ini atau tempat camping ini indah, menakjubkan. The scenery is beautiful, pemandangannya indah. I like camping here. Saya suka berkemah di sini. Ya.
Me too. The weather is cool. Saya juga. The weather is cool. Weather itu udara, cuaca, udara ya. Cool. Cool itu dingin, sejuk. Ya. It's nice camping ground. Ini tempat camping yang bagus. Feel the air. How refreshing. Rasakan udaranya, betapa menyegarkan. Ya, the water is also fresh. Ya, airnya juga. Kalau air tadi udara, kalau air bahasa Inggrisnya water. Tapi kalau air bahasa Indonesianya, jadi bahasa Inggrisnya air diterjemahkan menjadi udara. Tapi kalau air dalam bahasa Inggris itu water. Oke. Wow, a deer breeding. Ya, look at the deer, they are adorable. Ya, lihat rusa itu. Ya. Look at the deer, they are adorable, menakjubkan. You are right, they look tame. Mereka kelihatannya tame. Tame ini jinak. Let's feed them. Mari kita memberi makan mereka. Feed, memberi makan. Ya. Okay, they are also playful. Mereka juga menyenangkan. No wonder many people came here. Nggak aneh kalau banyak orang yang berkemah di sini. Baik ya. Nah, di sini ya. Kita akan lanjutkan ya. Expressingnya asking for providing information related to qualities of people, animal and item di halaman 4-nya ya. Itu banyak ungkapannya. Ya, ada what is he like, ada what do they look like. Ini menanyakan keadaan. What is he like? Bagaimana dia itu seperti apa? Mohon maaf. What is he like? Dia itu seperti apa? Jadi kamu misalnya disebutkan tentang Pak Nanang. What is he like? Do you know Mr. Nanang? What is he like? Pak Nanang kayak apa sih orangnya? Oh, orangnya kurus misalnya, pakai kacamata. Ya, he is thin. He uses spectacles. He uses glasses. Ya, itu namanya menggunakan what is he like? What is he like? What is it like? Misalnya rusa. Rusanya bagaimana? Oh, tadi rusanya tame. Rusanya jinak. Nah, ini digunakan ya untuk menanyakan keadaan. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman 5 itu banyak kata-kata yang digunakan. What is Randy like? Nah, itu ya di halaman 5 itu asking for information related to the qualities of people, animal and item. Bertanya ya untuk mendapatkan informasi atau meminta informasi, asking for information, meminta informasi related to the qualities of people, berhubungan dengan keadaan seseorang, animals, hewan, ya keadaan orang-orang, bukan keadaan seseorang, mau keadaan orang, animal, hewan-hewan, and item atau barang-barang. Nah, bagaimana? Ya kita bertanya tentang keadaan mereka. Contoh di sini, what is Randy like? Ya, what is your father like? Bapak kamu gimana? My father is handsome, Bapak saya ganteng. Ya, he is he is very good. Bapak saya sangat baik. Ya, he is friendly, orangnya ramah. Nah, ini namanya pertanyaannya. What is si Randy like? What is Agnes Mo like? She is beautiful. Ya, pastikan begitu. Ya, she is smart, dia pintar. She is she has a good voice, dia punya suara yang bagus ya. Oke. Jadi what is Randy like? Nah, kemudian providing information-nya, menyampaikan informasinya atau jawabannya adalah he is smart and diligent. Dia itu smart, pandai, and diligent, dan orangnya rajin. Ya, pandai kalau nggak rajin akan nggak jadi pandai juga ya. Rajin ya harus insya Allah rajin pangkal pandai, nggak pandai pangkal rajin ya. Jadi yang rajin insya Allah mengantarkan kita mendapatkan ilmu atau menjadi orang yang cerdas. What are the new choice member like? Ya, new choice ya, members like. Seperti apa? Members itu anggota-anggota. Choir atau choir, paduan suara. Ya, paduan suara di sekolah ya. Dulu namanya vokal group, ini paduan suara. Bagaimana seperti apa paduan suara yang baru? They are charming. Anaknya charming, menarik. Ya, anaknya menarik untuk dilihat. Kemudian and have nice voice, dan punya suara yang bagus. Gak cuma cakep-cakep, tapi ya juga suaranya bagus ya. Ya, kalau kamu lihat ya bagaimana menjadi BT21 ya, Park Jimin. Ya, Park Jimin ya.
jungkok, ya, nggak cuma orangnya ganteng tapi suaranya bagus, ya. Ya, jadi itu ya, bagaimana Blackpink orangnya cantik-cantik dan kemudian suaranya bagus-bagus. Nah itu mereka juga choir, ya seperti kelompok suara atau paduan suara. Nah ya, kemudian satu lagi, what is the librarian like? Bagaimana petugas perpustakaan itu? Kamu suka pinjam buku, ya kan orangnya jutek apa enggak, enak diajak ngobrol atau enggak, baik atau enggak. She is friendly and patient, tuh orangnya ramah, makanya jadi seneng. Perempuan lagi, ya. She is friendly and patient, orangnya ramah sama sabar. Tahu sabar? Ya, ya, orang yang mau melayani. Nah inilah yang bisa kita tangkap dari unit 1 pada bahasan bagaimana kita mengenali karakter seseorang, sifat-sifat seseorang dengan menanyakan seperti apa, yang mengidentifikasi. Kemudian kita nanti menyampaikan pujian, kita bisa menilai. Ya, ini ya yang kita pelajari pada unit 1. Untuk pertemuan selanjutnya insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada bahasan tentang struktur is, am, dan are. Insya Allah juga ada tugasnya untuk hari ini. Cukup kamu perhatikan videonya dan kemudian kamu bisa pahami. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.